wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggina Rizkita Nasution. NIM-nya 0704 20 20 83. Saya di sini akan mengulang atau akan menerangkan kembali tentang jaringan saraf yang sudah dipelajari sebelumnya. Saya di sini akan menerangkan kembali karena saya akan memenuhi tugas UAS saya yang mata kuliah struktur hewan. Saya dari Biologi 3 dan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, anatomis jaringan saraf itu susunan saraf pusat, susunan saraf tepi, otak dan medula finalis, serat saraf dengan ganglion saraf. Secara sel saraf atau neuron atau sel glia. Neuron adalah penerima atau pengantaran atau pemrosesan rangsang atau pencetus aktivitas tertentu. Pelepas neurotransmitter. Dendrit adalah jaluran panjang untuk menerima stimulus dari lingkungan sel epitelial sensoris atau dari neuron lain. Badan sel atau perikarian, pusat trofik untuk di seluruh sel saraf dan juga peka terhadap rangsang. Akson menghantar saraf ke sel lain, menerima informasi dari neuron lain. Bisa ditengok di gambar di bawah, ada dendrit, ada nukleus, ada cell body, ada akson, ada myelin, dan ada noda of Roffler dan Schwann-Kell, dan akson terminal. Berdasarkan ukuran dan bentuk juluran. Di sini di gambar ada 3 bagian dan 3 ukuran. Yang pertama itu bipolar, yang kedua unipolar, yang ketiga multipolar. Di bipolar itu ada dendrit, badan sel, dan akson. Yang di unipolar ada dendrit juga, ada akson veliver, ada juga badan sel, dan akson sentral. Yang di multipolar ada dendrit juga, ada badan sel dan akson. Neuron berdasarkan peran fungsionalnya. Neuron motoris mengendalikan organ efektor seperti serat otot dan kelenjar. Eksokrin dan endokrin atau disebut eferen. Neuron sensoris terlibat dalam penerimaan stimulus sensorik dari lingkungan dan dalam tubuh atau aferen. Interneuron mengadakan hubungan sesama neuron atau membentuk rantai atau sirkuit fungsional kompleks atau seperti nada retina. Sel atau perikarian. Satu mengandung inti dan
sitoplasma. Yang kedua, inti bulat atau besar atau pusat dan anak inti jelas. Yang ketiga, RRE atau perkembangan baik di mikroskop sebagai daerah bergranul basofilik disebut badan sel. Yang keempat, mitokondria banyak di internal akson dan tersebar luas di sitoplasma. Yang kelima, banyaknya neurofilamen bila dengan berwarna perak berbentuk neurofibril. Bisa dibaca di gambarnya kan? Saya akan melanjutkannya. Dendrit pendek atau bercabang seperti pohon. Yang kedua, akson adalah juluran silindris dengan panjang dan garis tengah bervariasi. Kebanyakan neuron hanya punya satu akson, umumnya sangat panjang, kayak di gambar yang di atas. Ada yang di cabang-cabangnya itu, di pucuknya itu ada, yang di akar-akarnya itu ada dendritis. Yang di tengahnya itu bulat yang warna hijau atau kuning itu atau adalah nucleus. Yang di tengah biru itu cell body. Yang di itu akson. Yang bulat yang kedua itu Schwann skull. Yang bulat yang ketiga itu Zealand. Yang bulat yang kelima yang di tengahnya itu nodal ovarian. Yang di ujung akarnya itu atau ekornya itu akson terminalis. Hubungan finavis yang pertama itu berperan pada pengantaran satu arah dari impuls saraf. Yang kedua itu tempat neuron saling berkontak atau antara neuron dengan sel efektor lain. Yang ketiga, hampir semua sinapsis merupakan sinapsis kimiawi. Yang keempat, ion-ion melewati celah dengan bebas dan mengantar impuls secara langsung terhadap sinapsis listrik. Yang kelima itu terminal sinapsis mengandung vesikel sinapsis secara mengandung neurotransmitter. Bisa ditengok di gambar yang sebelah itu ada neuron prasinapsis dan neuron pancasinapsis. Yang warna putih itu vesikel sinapsis mengandung neurotransmitter. Yang warna oranye itu celah sinapsis. Yang oranye yang di dalamnya, yang coklat bagian di ujungnya itu membran vasca sinapsis. Yang bagian hijau-hijaunya itu, yang bulat-bulat warna hijaunya itu neuron transmitter.
kan ada yang kayak apa sih namanya, kayak kayak ding gitu, itu embrio neuron. Yang ungu itu ligannya. Oke. Neuron transmitter dibuat di perikarion lalu disimpan di vasikel. Selama transmisi impuls saraf, neurotransmitter dilapisi ke celah-celah sinapsis melalui eksositosis. Bisa ditengok di gambarnya, itu ada yang lonjong ya, itu yang merah-merah itu enzim tidaroes neurotransmitter. Itu yang bulat-bulat warna birunya itu neurotransmitter released into synapse. Yang di dalam bulatnya itu tuh neurotransmitter yang biru, yang di bawah birunya itu neurotransmitter attached to receptor. Iya, di tabel kan ada tiga ini, ada fungsi sel, lokasi, dan fungsi utamanya. Yang pertama itu oligonetrosit, itu lokasinya itu SPP, dan fungsi utamanya itu produksi mielin penyekat listrik. Yang kedua itu sel Schwann, itu lokasinya saraf perifer. Fungsi utamanya itu produksi mielin penyekat listrik. Yang ketiga itu astrosit, atau lokasinya itu SPP, dan fungsi utamanya itu reservoir, barier darah atau otak, pertukaran metabilik. Yang keempat itu sel Evendim, lokasinya itu SPP, fungsi utamanya itu pelapis rongga-rongga pada SPP. Bisa ditengok di bawahnya itu yang neuron itu bagian di tengah-tengah warna oranye itu. Yang extracellular itu yang hijau. Yang Gamblari itu yang merah, dan Gimalcus itu yang pink, yang kayak apa ya namanya, yang ada akar-akarnya itu kan. Yang Microglia itu yang biru, yang biru muda itu, yang di titik tengahnya itu oligodendrocyte. Yang di ujungnya paling ekornya itu yang warna oranye itu synapse. Yang ada juga jalinanten akson, jalin seat, dan dendrit. Susunan saraf pusat.
terbagi menjadi 3, cerebrum, cerebellum, dan medulla spinalis. Substansi putih yang pertama, komponen utamanya akson, bermielin, dan oligodendrosit. Tidak ada badan sel neuron. Yang kedua, berada di daerah yang lebih sentral. Yang ketiga, mengelilingi subsitu kelabu disebut nuklei. Yang keempat, pada medulla spinalis berada di tepi. Substansi kelabu, komponen utama badan sel neuron, dendrit, awal akson, dan sel gila tidak bermielin. Berada di permukaan cerebrum dan cerebral, membentuk korteks cerebral dan cerebellar. Pada konteks cerebri atas 6 lapisan sel. Pada medulla spinalis ada di tengah, berbentuk huruf H. Susunan saraf tepi. Serat saraf, Golgia, dan ujung saraf. Yang pertama, pada saraf SST, akson dibungkus oleh sel Schwann. Yang kedua, akson bergaris tengah kecil ialah serat saraf tanpa mielin. Yang ketiga, akson yang lebih tebal dibungkusi banyak lapisan pembungkusan konsentris dan sel. Yang keempat, penyelubung membentuk selubung mielin dikenal serat bermielin. Bisa ditengok di bawah, basal Golgia dan serat saraf, juga ujung saraf. Bisa ditengok di gambar, arah impulsnya itu yang kayak akar-akar itu bagian yang pertamanya itu, yang dendrit itu kayak bersama-sama gitu. Yang ketiga itu yang di tengah-tengah bulat itu nukleus. Yang keempat itu ujung bulatan itu akson. Yang kelima itu sel Schwann, itu bagian bulat-bulat yang kedua. Bulat bagian kedua dan keempat itu selubung mielin. Yang tepi bulatnya itu nodes Ranvier. Yang kelima itu kan ada bulatan tengah, itu kan ada akar-akar di ujungnya itu terminal finalis. Yang di tengah bulatan bagian tengah dekat ujungnya itu nodes Ranvier, yang kayak yang banyak lingkarannya itu tuh bagian di ujungnya itu selubung mielin. Yang di tepinya itu nukleus. Yang di ujungnya itu sel Schwann. Klasifikasi serat saraf atau secara morfologis. Yang pertama itu serat
saraf tidak berselubung syahwan dan tidak bermielin. Yang kedua, serat saraf tidak berselubung syahwan dan berselubung mielin. Yang ketiga itu serat saraf itu berselubung syahwan dan tidak berselubung mielin. Yang keempat itu serat saraf berselubung syahwan dan berselubung mielin. Serat saraf mielin dan tidak bermielin tuh bisa ditengok di gambar di bawahnya itu. Dan selanjutnya saraf jaringan ikat padat juga menempati celah antara serat saraf itu di bagian epineurium, itu bagian badannya. Setiap bekas saraf dikelilingi perineurium yang tersusun atasi lapisan-lapisan sel mirip epitel gepeng. Tiap sel trijuction atau sebagai sawar terharus makromolekul dan melindungi serat saraf. Itu bagian perineurium, itu bagian pinggir-pinggir yang warna hijau, sama yang di tengah-tengah, sama bagian bulat-bulat kecilnya itu bagian luarnya. Akson yang diselubungi sel syahwan dibungkus jaringan ikat endonerium terdiri atas lapisan tipis serat retikulin yang dibuat oleh sel syahwan, itu endonerium, itu bagian ujung tengah ya, bagian bulat-bulat agak-agak mau ke ujung, itu bagian di tengah-tengah yang tidak berisi itu warna kuning. Ada syahwan Zeitgeist itu yang bulat-bulatnya itu, dan yang di pinggirnya itu, dan bagian banyak lingkarannya itu yang aksen itu bagian ujungnya. Pada gambar yang berikutnya itu sama bagian yang di atas. Ini lebih jelas sih gambarnya, yang mana-mana aja bisa ditengok dan dilihat. Selanjutnya Golgia. Golgia terbagi menjadi dua, Golgia sensorik dan Golgia autonom. Golgia menerima impuls aferen yang menuju SPP ada dua macam. Golgia kranial berhubungan dengan saraf kranial. Golgia spinal berhubungan dengan akar dorsal dari saraf spinal. Menghancurkan informasi dari ujung saraf Golgia menuju tersebut kelabu dari medula spinalis. Yang Golgia autonom itu memiliki neuron multipolar, atau memiliki perikarian neuron dengan badan-badan nis halus. Neuron dibungkus selapis sel satelit. Susunan saraf autonom itu terbagi menjadi tiga: pengendalian otot poros, sekresi beberapa kelenjar, modulasi irama jantung.
secara autonomis terdiri atas kumpulan sel saraf di dalam SPP. Neuron pertama di dalam SPP, akson membentuk sinapsis dengan neuron multipolar kedua dalam rantai yang terletak di bagian SPP. Akson dari neuron utama disebut serat Ragalvion. Neuron kedua, akson dari neuron kedua menuju efektor atau otot atau kelenjar disebut serat panca-Golgian. Yang terakhir nih gambarnya lengkap. Dan ada dalam-dalamnya juga. Baiklah, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan saya selesaikan penjelasan mengulang tentang jaringan saraf yang udah dipelajari sebelumnya. Terima kasih kepada Ibu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.